Ini sebenarnya gampang aja, kalian cukup tahu 3 embryologi ini, foregut, midgut, sama hindgut. Kalau kalian udah tahu konsep ini, nanti neurovaskularisasi menjadi lebih gampang. Oke. Nah ini truncus coeliacus dia akan bercabang dari sini. Nah, cara kalian ngapalinnya, kalau aku biar mudahnya adalah kalian lihat kalian percabangannya sambil lihat gambarnya. Kalau nggak boleh bercabang sambil lihat gambarnya. Organ foregut dia bercabang utamanya dari truncus coeliacus. Nanti dia akan bercabang jadi 3. Nah, percabangan dari 3 yang kalian lihat gambarnya. Ini ada arteri pertama, arteri gastrica sinistra. Ini terus ada arteri splenica atau arteri lienalis. Dia akan menuju ke lien. Kemudian ada arteri hepatica communis. Kemudian kalau misal arteri mesenterica superior, kalian lihat juga gambarnya. Arteri mesenterica superior mana dulu? Nih, arteri mesenterica superior. Nanti dia akan bercabang kemana aja? Kalian lihat nih, pertama arteri pancreatico duodenalis inferior. Kalau superior dia dari truncus coeliacus ya teman-teman. Gimana caranya lihatnya? Ini ya pancreatico duodenalis superior. Kalian lihat ini ada 2 ya, ada yang anterior sama posterior. Dia percabangannya dari, lihat nih, dia bercabang dari arteri gastroduodenal. Nah, arteri gastroduodenal dia percabangan dari arteri hepatica communis. Nah, arteri hepatica communis dia percabangan dari truncus coeliacus gitu. Terus ini ada nih arteri apa ini? Apa? Arteri konika? Media. Ini arteri apa ini? Intestinalis ya? Ya, arteri intestinalis ada 2, jejinalis sama ilealis. Kemudian lanjut ke distal lagi. Ada arteri apa ini? Ileokolika. Berarti antara ileum dan juga kolon. Kemudian ada arteri kolika dextra. Habis itu ada arteri kolika media. Ini kan dextra. Habis itu dia ke media ke tengah. Oke. Nah itu superior, dari superior ya. Dia nggak sih? Bener nggak? Superior ya? Enggak tahu. Jadi mesenterica superior, kalau arteri kolika media. Itu lanjut ke mesenterica inferior ya, gitu ya. Kalian ngapalinnya dari percabangan utamanya aja. Kalian lihat gambarnya aja maksudnya. Nah, kalau arteri rectalis inferior dia berasal dari arteri iliaca interna ya, beda ya. Ini kan kalau percabangan dari arteri mesenterica inferior dia bercabang dari arteri mesenterica inferior. Arteri rectalis superior dia bercabang dari arteri mesenterica inferior. Kalau rectalis inferior dia bercabang dari iliaca interna. Kan nanti ada iliaca communis. Arteri iliaca communis dibagi jadi 2, ada arteri iliaca externa sama interna. Kalau arteri iliaca externa dia bakal ke ekstremitas inferior, kalau arteri iliaca interna dia bakal ke organ pelvis ya. Oke, organ panggul maksudnya. Next. Ini nervusnya kalian hafalin yang merah aja. Kalau ini masih susah, masih ide lo nanti. Oke? Nah ini dihafalin ya. Biasanya nanti ada preparat yang wajah apa? Yang wajah dibelah 2. Ini lah. Yang basah. Biasanya ditanyain ini ada arteri dari mana aja, dia berasal. Nanti ada wajah di belah 2 yang ininya basah. Apa sih ini? Tahu kan namanya ya itu. Itu dihafalin ya yang tadi. Dia bercabang dari arteri lingualis. Dia bercabang dari arteri carotis externa. Kalau arteri carotis interna dia bakal memvaskularisasi otak. Arteri dia wajah sama karotis interna sama itu akan memvaskularisasi otak. Interfase lingua ini penting.
Kalau bagian anterior dia itu ada dua, yang general sama spesial. Anterior ada Kalau dua, ada general dia sama merasakan kayak spesial. ditusuk, ditekan, dipukul, itu semuanya dirasakan oleh general. Kalau spesial dia merasakan manis, Spesial pahit, merasakan manis, pahit, asam, itu semuanya asin. dari spesial. Itu di Kalau yang spesial. general di bagian anterior dia berasal dari 5 General cabang, bagian anterior berasal 5 cabang dari 3. Kalau spesial dia dari nervus 5 cabang 9. kalau yang spesial 7. Kalau yang anterior ya. Kalau yang posterior baik general maupun spesial dia dari glossopharyngeus. Kenapa di bagian aku kalau dulu ingatnya adalah Anterior dari glossopharyngeusnya aja. Jadi kalau glossopharyngeus spesial kan dia mau berasal general. dari kata glossus dan juga pharynx. Berarti dia lidah dekat dengan pharynx. Ya udah berarti ingat-ingat aja. Lidah dekat dengan pharynx berarti di bagian posterior dong. posterior, salah sorry bukan anterior. Dia baik spesial sama generalnya dia diinovasi sama nervus 9. Kalau anterior dia Inovasi beda ya. nervus 9 yang Next. posterior. Ini dia paling ya. Itu dia paling itu angustia. Yang paling ini apalin aja sesuai dengan letak gambarnya. Apalin Jadi, sesuai letak gambarnya. Vaskularisasi inovasi dari gambarnya. Apalin vaskularisasi inovasi dari gambarnya. Huruf doang. Siap. Inovasinya salah ya, forget. Bagus. Ini juga sama. Ini jangan lupa dihafalin ya. Ini jangan lupa dihafalin ya. Itu bedakan ya arteri gastrica posterior, arterial gastrica graf sama ini. Ini dia percabangan dari mana? Kalau yang biru-biru ini? Lian. Ya dari lien ya benar. Yang Kalian lihat dari ya. lien. Kalau yang kuning-kuning dia cabang dari Gastrika sinistra. langsung dari truncus ya. Boleh apa? Oh, dari kamu. Kalau gastrica sinistra dia dari truncus. Gastrica sinistra Kalau itu gastrica dextra dia dari gastrica dextra ada ya dari dari hepatika. hepatica communis. Kemudian kalau yang hijau-hijau ini dia dari mana? Itu dia dari Hepatika. Ya betul. hepatika. Lah iya ya. Iya, kenapa dia Setuju mau ya? warna hijaunya? Aduh. Misal curvatura mayor dia di vaskularisasi sama Gastrika dextra, mentalis. Gastromentalis sinistra. ya. Curvatura mayor dia diinervasi sama Curvatura minor dia di vaskularisasi sama Gastrika sinistra sama dextra. ya. yang minor dulu dari gastrika sinistra sama dextra. Curvatura minor. Jadi kali ini vaskularisasinya apa aja? Ada arteri gastrika sinistra sama dextra. Kalau curvatura minor dia di curvatura mayor yang sini ya. Curvatura mayor dia diinervasi sama apa aja? Kalian lihat aja di sini nih. Gastromentalis, dextra sama sinistra. Itu yang ini itu mayor, yang ini tuh minor, lihat sendiri ya nanti. Ini vena. Venanya kalian hafalin yang bermuara ke vena porta apa aja sama yang ke vena mesenterica superior. Beda ya. Hafalin yang bermuara ke vena porta sama vena mesenterica superior. Kalau langsung bermuara ke Agak lupa. vena porta hepatis, berarti dia nanti akan bisa menyebabkan banyak gejala. Gitu. Kalau misalkan di sini Yang langsung bermuara ke vena porta hepatis nanti bisa menyebabkan banyak gejala. lewat. Misal darah nggak bisa lewat, Terus maka nanti sumbat dia akan di menumpuk situ, darahnya. dia tidak- darah Ketika tidak bisa darahnya lewat. menumpuk, maka dia akan Darah menumpuk dia akan varises. varises. Nah ini inovasi. Jadi kalau di soal nanti biasanya nggak langsung disebutin ya saraf yang menginervasi parasimpatis atau simpatis. Jadi nanti pakai soal kayak fungsi untuk menggerakkan mobilitas lambung. Berarti dia yang bekerja parasimpatis atau simpatis. Parasimpatis. Simpatis. Parasimpatis menggerakkan mobilitas lambung. Parasimpatis kalian jawabnya apa? Bagus. Bagus gitu. Misalnya yang menghentikan mobilitas berarti dia Simpatis menghentikan Kalian jawabnya mobilitas simpatis. Spadius mayus. Oh, nah ini berbeda ya sama sphincter pylorus. Kalau muskulus sphincter pylorus yang dia berkontraksi, yang kerja adalah sistem simpatis atau parasimpatis? Parasimpatis. Bukan ya? Sphincter pylorus berkontraksi, yang bekerja yang simpatis. Jadi kan aku ingatnya dulu adalah kalau parasimpatis dia fungsinya adalah untuk menggerakkan mobilitas lambung. Jadi biar makanan bisa bergerak sampai dengan anus gitu. Nah, muskulus sphincter pylorus dia kan ada di bagian sini.
Nah kalau misalkan parasimpatisnya nyala, berarti harus dibuka dong. Musculus sphincter pilorisnya harus relaksasi. Kalau misalkan kontraksi, Kalau berarti dia parasimpatis menutup, bekerja, makanan nggak bisa piloris itu keluar. akan relaksasi. Simpatis Jadi yang kalau bekerja, misalkan musculus piloris sphincter akan pilorisnya dia berkontraksi, berarti dia diinervasi sama Simplatikus Maya. ya sama sistem simpatis. Kalau simpatis dikit-dikit aja dia menghambat mobilitas lambung. Tuh. Jadi coba di lagi ya. Iya mas. Aku bingung kata-katanya gimana. Oke, sekarang duodenum dia ada dua, pancreaticoduodenalis superior sama inferior. Kalau pancreaticoduodenalis inferior dia bercabang langsung dari arteri mesenterica superior. Kalau arteri pancreaticoduodenalis superior dia bercabang dari arteri hepatica communis. Kalau secara spesifiknya adalah arteri pancreaticoduodenalis superior dia bercabang dari arteri gastroduodenalis yang merupakan arteri gastroduodenalis merupakan percabangan dari arteri hepatica communis. Arteri hepatica communis dia bercabang dari ini sama ya tadi. Oh iya mas. Mas ini di-share kan? Ada di ini, ada di Mas yang ngomong. Loh, Upin. Please, Mas, please. Semoga lulus cepat, Mas. Mas, scroll aja mas, saya video mas. Scroll aja mas. Bawa dong. Loh, Mas Krisnisha kita nggak dijelasin. Iya ini gampang. Iya mas, scroll aja. Loh, ke bawah mas. Loh. Ini ke bawah. Oh ke bawah sorry. Mau lihat klinis ya. Terima kasih mas.